Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Emang gak punya hati dia. Kafan tak menjawab pertanyaan Aileen, dia langsung menghubungi asisten Lee. Asisten Lee naikkan jabatan Bayu dan Tondi, perintah Kafan. Baik Tuan, apa yang mereka katakan padamu? Kafan masih menerka-nerka siapa orang yang ingin menculik Aileen. Dia tahu setelah video mereka viral, Aileen akan dijadikan sebagai umpan musuh-musuhnya. Mereka akan menyerang Kafan lewat Aileen. Hanya saja serangan ini dari klan Tiger Dark atau pesaing bisnisnya ataupun orang lain lagi yang menganggap dirinya adalah musuh. Laki-laki yang pertama ingin membuangku sejauh mungkin supaya Tuan Kafan gak bisa nemuin aku lagi. Dia disuruh oleh seorang perempuan. Dari mana kau tahu? Selidik Kafan. Wanita itu sempat menelpon lelaki suruhannya dan kebetulan ponselnya di mobil jadi saya angkat. Jovanka, tebak Kafan dengan suara geram marah. Kok Tuan tahu? Tanya Aileen kaget. Gadis bodoh itu akan selalu bertindak konyol tanpa perhitungan. Dia berani mengusikku rupanya, geram Kafan. Lalu kubu yang kedua, tanya Kafan lagi. Saya kurang tahu pasti Tuan, yang sempat saya dengar mereka bilang mau bawa saya untuk dijadikan sandera. Mereka akan menggunakan saya untuk membekukan Tuan Kafan, jawab Aileen. Ini pasti Tuan Jason, Cih, rupanya lelaki tua itu akan menggunakan kamu untuk mengancamku, tebak Kafan lagi. Tuan tebakannya bener sih, gerutu Aileen. Aileen mulai hari ini jangan sembarangan pergi kemanapun tanpa pengawalan dari orang-orangku. Aku tidak mau terjadi hal yang buruk padamu, kejadian ini cukup sekali ini Aileen. Jangan parnoan Tuan, saya kan bisa bela diri. Tuan tenang aja, saya bisa jaga diri kok, balas Aileen enteng. Kafan meraih tangan Aileen, melingkarkan tangan kekarnya di pinggang gadis itu lalu menatap mata Aileen dalam-dalam. Jangan buat aku khawatir, jangan buat aku panik. Menurutlah, aku tidak mau mereka menyakitimu, mereka adalah urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Aileen dengarkan aku, berjanjilah padaku untuk bersedia menjaga dirimu sendiri. Jangan pergi tanpa pengawalan dariku, kau bisa berjanji untukku. Aileen malah terdiam melongo, baru kali ini dia mendengar suara Kafan yang lembut dan penuh permohonan. Apalagi mata itu terlihat teduh dan menenangkan tidak seperti biasanya yang tajam mengintimidasi. Apa bahaya Tuan, sampai Tuan sekhawatir ini? Tanya Aileen. Mereka bisa saja menyakitimu, menjadikan kamu umpan untuk mengalahkanku. Atau bisa saja membuatmu pergi jauh dariku, kau mengerti? Baiklah Tuan, aku akan menuruti perintah Tuan, tapi tolong Tuan lepaskan aku ngap Tuan. Kafan segera melepas pelukannya. Aileen emang gak peka, Kafan lagi mulai mau menikmati suasana malah main dipatahin gitu aja. Bagus jika kau menurut, sebab aku tidak mau repot kalau mereka menyakitimu. Kafan kembali ke mode jutek dan dingin. Ya udah Tuan, saya mau buat laporan soal hari pertama pemasaran produk baru kita Tuan. Hasilnya sedikit lebih memuaskan, pamit Aileen. Satu lagi, kau tak perlu ikut lagi turun ke lapangan, biarkan ini menjadi tugas divisi pemasaran. Tapi Tuan, ini asyik, saya suka dan menikmatinya Tuan. Kau menurut atau aku akan memberikanmu hukuman, ancam Kafan.
Puff, iya, promise, jawab Aileen pasrah. Permisi Tuan, Aileen segera keluar ruangan CEO dan kembali ke ruang staf. Tuan Jason rupanya mau mengajak perang denganku, lelaki tua itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Jangan menyesal Tuan Jason jika aku akan menghancurkan karir dan hidup Anda sehancur-hancurnya. Anda sudah berani mengusik milikku, ancam Kavan dengan mata memicing tajam. Dan kau Jovanka, sepertinya sudah saatnya aku mengakhiri bermain-main denganmu, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kau benar-benar gadis bodoh, aku sudah memberikanmu kesempatan untuk hidup tenang tapi kau malah mengusikku lagi. Jangan menyesal Nona Leticia, hidupmu akan menjadi neraka sebentar lagi. Seringai Kavan menakutkan, dia tak lagi main-main dengan musuh-musuh recehnya yang mulai berani mengusiknya. Apalagi mereka menggunakan Aileen sebagai target, berencana menyakiti gadis itu. Kavan tak akan membiarkan satu orang pun menyentuh, apalagi sampai menyakiti Aileen walau seujung kuku, nyawa mereka akan menjadi gantinya. Asisten Lee, aku butuh kau siapkan pengawal pilihan untuk mengawal kemanapun Aileen pergi. Mereka sudah berani mengganggu dan ingin menyakiti Aileen, perketat lagi penjagaan untuknya, titah Kavan pada asisten Lee. Berapa orang Tuan? Tanya asisten Lee. Sebanyaknya, tapi selipkan 2 bodyguard wanita. Aku takut gadis itu tak nyaman jika semua pengawalnya adalah laki-laki. Tapi ingat wanita yang tangguh dan siap berkorban demi menjaga keselamatan Aileen. Baik Tuan, akan segera saya siapkan. Davin, aku punya tugas menyenangkan untukmu. Kavan gantian menghubungi Davin, anak buah kepercayaannya yang standby di markas. Apa itu Tuan? Saya sangat menanti-nanti perintah Tuan yang menyenangkan itu. Jawab lelaki itu penuh antusias. Darah dinginnya sepertinya sedang mendidih, mengerikan. Datangi perusahaan Tuan Jason, bawa anak buahnya yang sekarang sudah diringkus Marco Gang, obrak-abrik kantornya. Buat pelajaran agar lelaki tua itu mengerti, dengan siapa sekarang dia berurusan, kasih paham biar jera. Baik Tuan, dengan senang hati akan saya lakukan, ini adalah tugas yang menyenangkan Tuan. Tapi lebih menyenangkan lagi jika Tuan memerintahkan saya untuk menyerang markas Tiger Dark, itu sangat-sangat menyenangkan. Belum sekarang, kau bermain-mainlah dengan tikus-tikus kecil dulu, longgarkan otot-ototmu dan bersenang-senanglah. Hahaha, baik Tuan, Anda akan mendengar kabar bahagia dari kami. Selamat sore Nona Aileen, perkenalkan nama saya Veronica. Saya adalah pengawal yang ditugaskan untuk menjaga Anda dan memberikan pengawalan pada Anda. Aileen terbengong begitu dia masuk rumah, langsung disambut 5 orang yang masing-masing memperkenalkan diri mereka sebagai pengawal untuknya. Nama saya Benny Nona, nama saya Alexa. Nama saya Arganta, dan nama saya Romer Nona. Kalian semua ditugasin buat pengawal saya? Tanya Aileen heran. Benar Nona, kami ditugaskan Tuan Kavan untuk mengawal Anda. Serta melindungi Anda dari orang-orang yang ingin mengganggu Anda, jelas Benny mewakili pengawal lain. Astaga, Tuan Kavan, kenapa jadi serasa mau perang Baratayuda? Sebanyak ini pengawal yang diberikan, satu aja cukup kali. Aku kan bisa bela diri, keluh Aileen keheranan. Nona tidak perlu sungkan,
Saya akan melayani semua kebutuhan Nona, ucap Veronica selaku bodyguard wanita. Betul Nona, Tuan menugaskan kami berdua sebagai pengawal perempuan agar Nona tidak canggung, tambah Alexa yang juga si bodyguard wanita. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah bersedia menjadi pengawalku. Tapi ada baiknya jangan bersikap layaknya bos dan pengawal, bisakah kita jadi teman saja, tawar Aileen. Aku jadi canggung soalnya. Maaf Nona, sangat tidak pantas jika kami bersikap kurang sopan pada Anda, tolak Veronica. Betul Nona, kami ditugaskan Tuan Kafan untuk melindungi Anda dan menjaga Anda kemanapun Anda pergi. Nona tak perlu sungkan, ini memang sudah menjadi tugas kami, tambah Romer. Udah tenang. Kalian bisa bersikap tegas lugas menjalankan tugas kalian kalau di depan Tuan Kafan. Kalau gak ada Tuan Kafan bersikaplah selayaknya temanku, aku lebih nyaman. Bukankah bodyguard juga memiliki tugas untuk membuat nyaman orang yang dikawalnya, tawar Aileen. Mereka tertunduk mendengar penawaran Aileen. Demi sebuah tugas yang diamanahkan mereka tidak berani membantah atau menolak permintaan nonanya. Akhirnya mereka setuju dengan permintaan Aileen. Aileen masuk kamar, selama di dalam mansion Kafan, Aileen tak perlu dijaga ketat sebab penjagaan di mansion sudah cukup aman. Para bodyguard Aileen akan berjaga di luar bersama para pengawal mansion lainnya, menunggu titah dari tuan mereka. Aileen menghubungi ponsel Kafan berulang kali, nada dering terus berdering tetapi tak ada sahutan. Kafan pamit pergi sejak dari perusahaan tadi, bahkan Aileen pulang hanya diantar oleh pengawal perusahaan. Mengapa menelponku? Sahut suara berat dari ujung panggilan setelah dering entah keberapa kali. Kau sudah sampai rumah bukan? Apa ada hal yang mengganggumu lagi? Ada Tuan, mengapa Tuan mengirim bodyguard sebanyak itu untukku? Apakah bakalan ada perang antara Majapahit dan Singosari? Tanya Aileen. Untuk memastikan bahwa tidak akan ada orang yang mengganggumu lagi, sudah jangan protes. Biarkan mereka menjalankan tugas mereka masing-masing, jawab Kafan. Satu aja kan bisa Tuan, aku juga bisa bela diri, protes Aileen. Aku bilang jangan protes, aku tidak suka dibantah, keselamatanmu lebih penting dari apapun. Jadi aku akan memberikan penjagaan lebih ketat lagi untukmu. Huf, ya sudahlah semaunya Tuan aja, jawab Aileen pasrah. Tuan di mana kapan pulang? Aku sedang membereskan urusan-urusanku, kau tak perlu khawatir, kau tahu kan jika aku hebat. Aku bisa menjaga diriku dengan amat sangat baik. Tuan, jangan berkelahi lagi, masalah gak hanya bisa diselesaikan dengan berkelahi Tuan, itu hanya akan menambah masalah baru, Aileen mengingatkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau tak perlu khawatir, tugasmu adalah menjaga dirimu dengan baik, ingat. Kau masih punya tanggung jawab kontrak pernikahan denganku, jadi jangan sampai kau ada masalah apapun. Ais, aku pikir Tuan beneran peduli denganku, ternyata hanya karena aku masih dibutuhkan. Iya, tenang saja Tuan. Aku akan menyelesaikan tugasku sampai kontrak itu selesai. Tuan tak perlu khawatir akan rugi, jawab Aileen ketus. Maksudku, ucapan Kafan terputus ketika Aileen mematikan teleponnya tiba-tiba. Gadis itu ngambek gegara omongan Kafan.
Cih, dasar laki-laki menyebalkan, bisa-bisanya dia peduli ke gue hanya karena gue masih dibutuhin, emang gak punya hati dia. Umpat Aileen kesal, lalu membuang ponselnya di kasur dan langsung berbaring di sebelahnya. Berani sekali dia mematikan telepon di saat aku belum selesai bicara, maki Kafan yang juga kesal. Kau pikir aku tidak mengkhawatirkan dirimu? Jelas aku khawatir, sebab kau akan dijadikan sasaran untuk umpanku. Kalau aku tak mengkhawatirkanmu, untuk apa aku kirim 5 bodyguard untuk mengawalmu, gadis bodoh? Kafan menggerutu sendirian. Tuan, 2 cecunguk suruhan Tuan Jason sudah berada di ruang penyiksaan, dan 1 lelaki suruhan Nona Jovanka sudah siap dieksekusi, lapor Davin pada Kafan. Apakah Tuan akan menemui mereka terlebih dahulu? Apa tujuan Tuan Jason menyandra Aileen? Tanya Kafan. Mendesak Tuan, supaya Tuan tetap mau melanjutkan kerjasama dengan perusahaannya, tidak mempermasalahkan soal kecurangan itu. Atau jika Tuan tetap menolak, maka Nona Aileen akan dijadikan alat supaya Tuan mengalah padanya. Jelas Davin sesuai dengan penjelasan 2 anak buah Tuan Jason di ruang penyiksaan. Cih, rendah sekali cara yang tua bangka itu lakukan, memanfaatkan wanita yang berada di dekatku untuk mendesakku. Seujung kuku dia berani menyakiti Aileen, akan kukuliti hidup-hidup tubuhnya, cibir Kafan dengan senyum iblisnya. Malam ini datangi kediamannya, obrak-abrik, buat dia paham dengan siapa dia sedang berhadapan, titah Kafan. Senyum Davin seketika cerah ceria, sorot matanya tampak begitu berbinar-binar menyambut titah tuannya. Hehehe, ini baru tugas seru Tuan, tidak seperti biasanya yang hanya disuruh jadi burung hantu. Menunggu pergerakan musuh yang gak gerak-gerak, sahut Davin. Kafan hanya tersenyum smirk, dunia mafia tidak ada yang berbelas kasih. Sekali berurusan dengan mafia maka nyawa akan menjadi taruhannya. Lalu lelaki satu itu Tuan, tanya Davin lagi. Serahkan dia pada asisten Lee, biarkan asisten Lee bermain-main dengan lelaki bodoh itu. Lewat dia aku akan menggunakannya untuk memberi pelajaran pada Jovanka, sahut Kafan. Oh baiklah Tuan, sahut Davin lalu segera pergi dari hadapan Kafan. Aku akan bermain-main terlebih dahulu dengan Nona Jovanka Letesia, akan aku perkenalkan seberapa mengerikan dan kejamnya dunia ini. Tidak seindah ketika kau berlindung di bawah ketiak ayahmu yang tak berguna itu, hahaha. Orang yang kau kirim untuk menyakiti wanitaku akan aku kembalikan sebagai orang yang akan mengulitimu pelan-pelan. Kau akan mati di tangan orang suruhanmu sendiri. Tatapan mata Kafan sangat mengerikan, wajah tampannya kini berubah seperti devil yang amat sangat kejam. Kafan tak kenal kata ampun, Jovanka berada dalam bahaya besar. Tuan Letesia, Anda sayang sekali memiliki anak gadis satu-satunya harus mati mengenaskan di tanganku karena kebodohannya sendiri. Maaf Tuan Letesia, mimpi Anda untuk menjadi bagian keluarga Mallory bukan hanya tak tercapai namun tak akan pernah terjadi. Itu karena kebodohan putri kesayangan Anda sendiri, hahaha. Hahaha, benar-benar bodoh gadis Letesia itu, dia tidak hanya kurang akal tapi sangat-sangat konyol. Dia bahkan secara cuma-cuma mengantarkan nyawanya pada Kafan. Tawa Mr. X ketika mendengar laporan dari anak buahnya tentang apa yang Jovanka lakukan pada Aileen.
Tapi Tuan, bukankah dengan kebodohan yang sudah Nona Jovanka lakukan akan menyulitkan kita? Saya yakin Kavan pasti sudah memberikan pengawalan ketat pada wanitanya itu. Dia sudah siaga kalau musuhnya akan menyerangnya lewat gadis itu, ujar Raiden mengutarakan asumsinya. Kau benar, Ray. Kavan tidak mungkin tinggal diam setelah hal bodoh yang dilakukan Jovanka pada Aileen. Tapi bukankah kita masih punya Asmi? Asmi adalah sahabat baik Aileen, bukan? Mr. X menatap Asmi tajam dari balik topeng kebesarannya. Tetapi Asmi bisa melihat sorotan mata yang begitu tajam dan bengis. Asmi langsung panik. Saya Tuan, gagapnya. Tapi jika Kavan tetap waspada dan tidak mengizinkan Aileen bertemu dengan saya, bagaimana Tuan? Bukankah menurut Tuan Raiden, Aileen pasti sudah diberi pengawalan ketat setelah kejadian itu? Tanya Asmi bimbang. Dia sebenarnya sedang mencari alibi untuk membuat sebuah penolakan. Kau sahabatnya bukan? Tentu kau tahu bagaimana mencari celah untuk bisa menemui Aileen, jawab Mr. X santai. Jika Tuan Kavan curiga lalu tidak mengizinkan, bagaimana Tuan Kavan pernah memergoki saya bersama Roger? Tanya Asmi lagi. Itu tugasmu, aku tak mau tahu alasan apapun. Yang aku mau manfaatkan pertemanan kalian untuk bisa membawa Aileen dan menjadikannya sandera supaya kira bisa memancing Kavan untuk masuk ke perangkapku. Bentak tegas Mr. X. Sepertinya lelaki misterius ini tak mau tahu alasan Asmi. Asmi mengenyam ludahnya sendiri. Ini adalah tugas yang amat sangat berat. Dia bahkan mempertaruhkan nama persahabatannya untuk mengkhianati Aileen, sahabat karibnya. Membawa Aileen ke sebuah bahaya yang dia sendiri tak tahu seberapa bahayanya untuk nyawa Aileen. Asmi merutuki dirinya sendiri, namun dia tak bisa mengelak tugas dari tuannya. Ini saat yang tepat untuk membawa Kavan masuk ke perangkapku. Aku sudah menanti-nantikannya sejak lama, dan kalian tahu aku tidak mau gagal, tegas Mr. X dengan suara beratnya. Aku yakin gadis itu bukan hanya sekedar wanita hiburan bagi Kavan, tapi dia adalah wanita spesial untuknya. Kavan tidak akan mau terjadi hal buruk pada gadis itu. Kita pancing Kavan datang sendiri ke tempat yang sudah kita sediakan. Kita eksekusi Kavan di sana. Yah, aku setuju Tuan. Selama ini kita hanya bermain-main memberikan gertakan kecil pada musuh kita. Kali ini kita harus benar-benar menyingkirkan Kavan, sudah terlalu lama dia bersenang-senang. Kini saatnya dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Tuan Raiden setuju dengan apa yang dikatakan Mr. X. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, nyawa Kavan akan melunasi hutang-hutangnya pada keluargaku. Atas apa yang sudah dia lakukan dan menjadikan hidupku berubah seperti sekarang ini, Kavan harus mati, tambah Mr. X lagi. Saya bersedia Tuan, asal Tuan tidak menyakiti Aileen. Bukankah musuh Tuan adalah Kavan, bukan Aileen, pinta Asmi. Sorot mata Mr. X berubah. Ada secerca tatapan yang memudar ketika Asmi meminta dia tak menyakiti Aileen. Asmi seperti mengenal tatapan mata itu. Tergantung dia menyulitkan rencanaku atau tidak, sahut Mr. X setelah beberapa saat. Asmi hanya diam. Dia mulai khawatir dan panik takut jika apa yang akan dilakukannya membuat Aileen dalam bahaya. Pergilah Asmi, lakukan tugasmu dengan baik.
Baik, Tuan. Seorang laki-laki berbadan tegap kekar menghampiri Jovanka yang tengah duduk santai di pinggir kolam renang rumahnya. Franz, hei, bagaimana, apakah kau sudah berhasil menjalankan tugasmu? Mengapa kau baru datang menemuiku? Di mana ponselmu? Mengapa kau tak mengangkat panggilanku? Apa gadis kampung itu sudah kau buang jauh? Kau sudah pastikan Kafan tidak akan menemukannya lagi. Jovanka langsung memberondong pertanyaan pada Franz, orang suruhannya untuk membuang Aileen. Franz hanya diam sembari tersenyum dingin. Jovanka yang mengira tugas yang diberikannya sudah Franz lakukan dengan baik langsung ikut tersenyum licik. Bagus, aku tidak sia-sia memberikan tugas ini padamu. Setelah ini tidak akan ada lagi yang menghalangiku untuk kembali bersama Kafan. Kafan hanya milikku. Ucap Jovanka sambil tersenyum puas penuh kemenangan. Jadi mana bayaranku, Nona? Tanya Franz kaku. Oh, hahaha, baiklah, tunggu sebentar biar ku transfer ke rekeningmu. Aku tidak memiliki uang cash. Jawab Jovanka santai, dia bahkan tak menyadari senyum dan tatapan Franz yang berbeda padanya. Nona Jo, sebagai tanda terima kasihku karena Anda sudah memberiku tugas semudah itu. Sudikah kiranya Anda kuundang untuk makan malam? Saya juga mengundang Tuan Kafan untuk menemani makan malam spesial Anda, tawar Franz. Benarkah? Tanya Jovanka girang tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Benar, Nona, saya kira ini saatnya Anda merayakan kemenangan Anda, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Anda bersama Tuan Kafan. Anda bisa berakting simpati dan peduli pada Tuan Kafan yang sedang kehilangan wanitanya, ucap Franz meyakinkan. Hahaha, kau benar Franz, kau benar. Aku harus bersikap simpati dan peduli pada nasib malang Aileen di depan Kafan. Aku harus bisa segera mengambil hati Kafan agar dia tak lagi jatuh pada wanita-wanita bodoh lainnya. Jovanka tampak sangat antusias menyetujui tawaran Franz. Padahal wanita yang bodoh adalah dirimu, cek siksek, ucap batin Franz. Baiklah Nona, persiapkan diri Anda, dan secantik mungkin, saya akan siapkan dinner spesial untuk Anda dan Tuan Kafan. Anda tak perlu khawatir karena saya yang mengundang Anda, maka saya akan berada di sana untuk menjaga dan mengawasi Anda. Oke Franz, kau boleh pergi, aku harus menyiapkan diriku dengan sempurna. Jovanka segera pergi dengan langkah tegas meninggalkan Franz yang kini tersenyum licik menatap kepergian Jovanka. Semua sudah disetting asisten Lee. Franz kini tak lain hanyalah bagaikan robot yang semua dikendalikan oleh asisten Lee. Franz bahkan sudah tidak mengenali siapapun. Lelaki malang itu bukan hanya sekedar disiksa. Tapi otaknya sudah dicuci dan dijadikan boneka mainan untuk pancingan Jovanka. Setelah melihat Jovanka pergi, Franz segera melangkah tegap pergi dari rumah Tuan Letesia. Di depan rumah mobil asisten Lee sudah terparkir menunggunya. Franz segera masuk dan mereka segera meninggalkan rumah megah itu. Tugas bagus Franz, kau bahkan bisa membuat Nona Jo tidak curiga sama sekali dengan tawaranmu itu. Gadis itu memang benar-benar bodoh, sayang sekali gadis secantik dia harus berakhir tragis di tangan Tuan Kafan. Puji asisten Lee pada Franz namun diakhiri dengan menyayangkan nasib Jovanka. Apa tugas saya sudah selesai Tuan? Tanya Franz.
Sedikit lagi, kau harus benar-benar pastikan Nona Jo datang ke tempat yang sudah kita siapkan. Tapi apa setelah semua selesai Tuan Kafan mau mengampuni saya dan membebaskan saya Tuan? Jika itu saya tidak tahu Franz, berdoa saja semoga nasibmu baik dan Tuan Kafan berbaik hati padamu. Jawab asisten Lee sambil tersenyum aneh, senyum yang seakan mengantarkan Franz di pintu kubur. Jovanka tiba di sebuah restoran mewah sesuai tempat yang diberitahu oleh Franz. Tanpa rasa curiga apapun Jovanka melangkah dengan tegas masuk ke restoran menuju ruang VIP. Dalam hatinya saat ini, dia sedang membayangkan berakting di depan Kafan, bahwa dia ikut sedih dengan kepergian Aileen yang misterius. Jovanka sedang memikirkan, bagaimana cara menarik simpati Kafan, agar lelaki itu bertekuk lutut padanya. Di mana ruang VIP? Tanya Jovanka dengan angkuh pada seorang waiters restoran. Atas nama siapa Nona? Undangan dari Franz bersama Tuan Kafan Mallory. Oh, mari saya antar Nona. Jovanka melangkah dengan jumawa masuk ke ruang VIP setelah pelayan membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Laki-laki pujaan hatinya benar berada di sana. Dia sedang duduk termenung dengan wajah sedih. Jovanka tersenyum sinis lalu segera mengatur ekspresi wajahnya untuk berakting. Tuan Kafan Anda di sini, sapa Jo basa-basi. Nona Jo, rupanya Anda bersedia datang atas undangan Franz. Kafan juga tengah berakting. Sedang mengatur strategi agar Jovanka si bodoh yang dibodohkan oleh cinta ini makin terlihat kebodohannya. Apakah Tuan Kafan tahu jika undangan makan malam dari Franz adalah untuk kita berdua? Tanya Jovanka penasaran. Benar aku tahu, untuk itulah aku datang lebih awal sebab aku ingin menunggu kedatanganmu, bual Kafan. Benarkah? Oh, saya sangat tersanjung mendengarnya Tuan Kafan. Saya merasa spesial malam ini. Jovanka kegirangan. Batinnya sedang tertawa puas sebab menurutnya rencananya telah berjalan sesuai rencana, bahkan di atas ekspektasi sebelumnya. Mari Nona kita nikmati malam ini bersama, ajak Kafan sembari mengulurkan tangan menyambut tangan Jovanka. Lalu menuntunnya untuk duduk di meja cantik dinner mereka. Oh Tuan Kafan, terima kasih atas penyambutan Anda. Tapi apakah Nona Aileen tidak akan marah jika dia tahu Anda di sini bersamaku? Tanya Jovanka lagi. Bukankah Anda sudah tahu apa yang terjadi pada Aileen? Tanya Kafan tajam. Jovanka seketika langsung panik. Dia tersenyum hambar berusaha tetap dengan aktingnya. Maksud Tuan, aku tidak paham. Oh, mungkin Nona belum membaca berita. Kafan berusaha menarik ulur Jovanka. Dia masih ingin bermain-main dengan kebodohan gadis ini. Berita apa Tuan? Tanya Jovanka pura-pura tak mengerti. Nona Aileen tiba-tiba menghilang secara misterius, pergi begitu saja meninggalkanku. Pergi? Apa Tuan sudah mencarinya? Aku rasa dia memang sengaja meninggalkanku setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, ketenaran, uang-uangku. Makanya dia tiba-tiba menghilang begitu saja, dasar gadis kampung, umpat Kafan. Jovanka kembali tersenyum puas. Dia tak menyangka jika respon Kafan ternyata menganggap Aileen pergi meninggalkannya. Bukan merasa bahwa Aileen diculik dan mati-matian mencarinya. Benarkah Tuan? Oh, aku sungguh tak menyangka. Aku sangat menyayangkan.
Sepertinya Anda sudah jatuh cinta pada Nona Aileen. Anda bahkan berani mempublikkan kemesraan Anda. Aku pikir dia berbeda, dia gadis baik yang bisa menarik hatiku. Nyatanya dia tak lebih dari seorang penipu. Kafan sengaja memanas-manasi Jovanka. Dasar gadis jala. Dari awal aku sudah curiga dengan gadis itu, maki Jovanka marah. Sudahlah Kafan, tak perlu kau pikirkan, gadis tak tahu diuntungkan itu, membuang-buang waktumu saja. Biarkan dia foya-foya dengan uang-uangnya yang dia dapatkan darimu, kau berhak mendapatkan wanita yang jauh berkelas, jauh lebih baik dari si jala. Itu. Jovanka mulai menampakkan care-nya pada Kafan, berusaha mencari simpati. Kau benar Nona, hanya kau wanita yang sepertinya pantas. Sebenarnya ucapan Kafan ini ambigu. Tetapi karena Jovanka merasa dia sudah menang dan Kafan merasakan kepeduliannya, dia tak memperhatikan kata-kata sampai sejeli itu, dia sudah cukup kegeeran. Kafan, aku ada di sini untukmu, sudah kukatakan bukan bahwa hanya aku satu-satunya wanita yang terbaik untukmu. Lupakan Aileen, si gadis kampung itu, kembalilah kita bersama-sama memulai hubungan kita lagi, ajak Jovanka penuh harapan. Tidak semudah itu Jovanka, Aileen sangat berarti untukku, gadis yang baik, ceria, cerdas. Walaupun kadang tingkahnya kocak, konyol dan membuatku pusing, tetapi itulah yang sangat menarik darinya. Dan aku menyukai segala tingkah konyolnya, ucap Kafan. Itu adalah ungkapan hati Kafan terjujur soal Aileen. Kafan, yang ku tahu bukanlah laki-laki yang bodoh, laki-laki yang takluk pada wanita. Bukankah kau adalah penjajah wanita? Mengapa kau sia-siakan cintamu hanya untuk satu wanita serendahan itu? Protes Jo. Doi gak terima. Kafan terus memuji Aileen. Kau benar Nona Jo, aku bukanlah laki-laki bodoh yang semudah itu percaya pada wanita. Apalagi wanita licik yang akan melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan sampai berani mencelakai orang lain yang dianggap sebagai penghalang untuknya. Lagi-lagi Jovanka speechless dengan bidikan Kafan. Serasa Kafan sedang mengintimidasinya atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Jovanka sampai tegang dengan ekspresi wajah yang kaku. Dia tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya kali ini. Apa Anda sudah tahu siapa yang mencelakai Aileen? Tanya Jovanka gagap. Kafan langsung memicingkan tatapan matanya sembari tersenyum sinis. Umpan ditangkap baik oleh ikan. Jovanka masuk jebakan dengan mudah. Apa sedari tadi saya mengatakan Aileen dicelakai orang? Tanya Kafan tajam. Tatapan mata Kafan seakan menghunus ulu hati Jovanka, membuat gadis itu tersentak terjebak ketakutannya sendiri. Bodoh, mengapa aku keceplosan? Lalu apa yang harus aku katakan pada Kafan? Aku harus cepat berkilah, umpat batin Jovanka panik. Nona Jo, mengapa Anda menanyakan siapa yang mencelakai Aileen? Sepertinya Anda tahu sesuatu. Ada hubungan apa Anda dengan Franz? Cecar Kafan dengan tatapan mengintimidasi. Oh Bu, Anda salah dengar Tuan Kafan. Maksud saya bukan seperti itu. Saya hanya... Apa Anda pikir saya ini tuli? Kafan mengangkat tangan memberi isyarat kalau waktunya Franz masuk ke ruangan mereka, eksekusi akan segera dimulai. Franz masuk bersama asisten Lee,
Jovanka makin panik kalang kabut, dia sudah tak bisa berpikir tenang lagi. Keadaan itu semakin dimanfaatkan Kavan untuk membuat Jovanka jatuh mental. Apa kau kenal wanita ini? Tunjuk, Kavan bertanya pada Franz. Franz mengangguk. Dari mana kau kenal dengannya? Kau bukankah preman yang biasanya menjaga keamanan daerah restoran ini? Lalu dari mana kau kenal seorang anak perempuan Tuan Leticia yang memiliki kedudukan tinggi? Tanya Kavan. Franz menatap Jovanka datar. Jovanka menatap tajam Franz sembari menggelengkan kepala. Memberi isyarat jika Franz harus tetap tutup mulut. Jovanka tak tahu jika Franz sudah terlebih dulu di bawah pengaruh Kavan. Dia wanita yang membayar saya untuk menculik dan membuang seorang perempuan bernama Aileen, Tuan, jawab Franz datar. Serasa disambar halilintar hati Jovanka, menggigil antara ketakutan dan panik. Bohong, kau jangan asal bicara. Bukankah kita kenal karena ayahku telah menolongmu terbebas dari amukan masa? Kau berhutang budi pada kami, untuk itu kau bersedia berbuat baik padaku. Tangkis Jovanka tetap, dia segera mencari alibi untuk menyelamatkan diri. Aku sama sekali tidak mengenalnya, Tuan. Wanita ini datang menyuruhku untuk menculik dan membuang seorang gadis sejauh mungkin. Dia mengiming-imingiku dengan uang yang besar, tetapi sayangnya aku gagal menjalankan perintahnya. Sebab gadis itu telah berhasil kabur ketika aku sedang berkelahi dengan dua orang suruhan entah siapa. Tetapi sama-sama menginginkan Aileen, jelas Franz gamblang. Nona Jo, Anda sudah tidak bisa mengelaknya lagi, jadi berhentilah berakting di depanku sebab aku sudah sangat muak, tunjuk Kavan. Kavan, dengarkan aku, laki-laki ini pembohong, seharusnya kau tak percaya begitu saja dengannya. Kau tahu bukan siapa lelaki ini. Bisa jadi dia hanya memanfaatkanmu, percayalah padaku Kavan, aku tak mungkin setega itu, kau kenal aku bukan? Justru karena aku sangat mengenalmu sehingga aku tahu siapa dirimu, jawab Kavan. Aku memang tak percaya begitu saja, Nona Jo, sebab aku sudah membuktikan kebenarannya. Bukti apa? Kau telah ditipunya, Kavan. Aileen berhasil kabur, dan sebelum dia kabur Aileen sempat mengangkat teleponmu di ponsel Franz. Kerongkongan Jovanka tercekat, dia sudah tak bisa lagi mengelak akan kebenaran itu. Bangsa, rupanya Franz benar-benar bodoh. Dia sampai gagal membuang gadis sialan itu, umpat batin Jovanka marah. Kau ingin membuang Aileen agar aku tak bisa menemukannya lagi, kau salah besar, Nona Jo. Kau telah salah menargetkan Aileen, dia terlalu cerdik dan pandai untuk menjadi lawanmu yang bodoh dan konyol. Kau justru hanya akan mengantarkan nasibmu padaku. Aku tidak akan mengampunimu. Kavan, dengarkan penjelasanku, aku hanya mau kau jauh-jauh dari gadis jala. Itu, dia tak pantas untukmu. Hanya aku wanita yang pantas mendampingimu, Kavan, dengarkanlah. Aku sudah muak dengan permainan dan dramamu selama ini, Jovanka, seharusnya aku melenyapkanmu saat ini juga. Tetapi sepertinya kematian terlalu mudah kuberikan untukmu, kau harus merasakan apa yang kau rencanakan. Apa maksudmu, Kavan? Jangan berani-berani menyakitiku atau aku akan membongkar semua rahasia busukmu. Ancam Jovanka, pokoknya dia melakukan apapun demi menyelamatkan diri. Aku tahu siapa kamu, Kavan, kau adalah seorang mafia bengis dan kejam.
Kafan terkesiap cukup kaget ketika mendengar ucapan Jovanka. Gadis itu telah mengetahui siapa dirinya. Jovanka semakin menggali kuburnya sendiri. Kafan akan semakin kejam dan tak berbelas kasih ketika tahu Jovanka mengetahui rahasianya. Kau akan berhadapan dengan Mr. X dan Tiger Dark jika kau berani menyakitiku. Aku adalah wanita yang mereka lindungi, ancam Jovanka. Hahaha, Kafan tertawa lebar mendengar Jovanka menyebutkan nama musuhnya. Kalau begitu aku akan membuat mereka segera mungkin menyerangku. Aku sudah sangat ingin membuka topeng busuk laki-laki itu, terlalu cupu bersembunyi di balik topeng. Jangan macam-macam Kafan, aku benar-benar akan melaporkan ini pada Mr. X. Hahaha, kau memang bodoh Jovanka. Di dunia mafia seperti kami mana ada orang yang mau menolong orang lain yang nyawanya bahkan tinggal di ujung tanduk. Mereka tidak akan peduli. Hahaha, pantas saja kau hanya dimanfaatkan mereka untuk mengecohku, Cig. Dasar wanita bodoh, maki Kafan menertawakan Jovanka. Asisten Lee, buang Nona Leticia ini di hutang larangan. Pastikan dia akan dicabik-cabik binatang buas sampai ayah kesayangannya tak bisa menemukan lagi tulang belulangnya, titah Kafan. Baik Tuan. Kafan, jangan macam-macam Kafan, berani kau menyakitiku kau akan mati Kafan. Asisten Lee menarik paksa Jovanka membuat gadis itu meronta-ronta sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Dia pun berteriak mengumpat dan mengancam Kafan. Bersenang-senanglah Nona Jo, nikmati petualanganmu bersama hewan-hewan nakal di sana, hahaha. Aku akan membalasmu Kafan, ingat aku akan menghancurkanmu, kau akan membayarnya. Aku tunggu arwahmu untuk menuntut balas. Nada pesan masuk di ponsel Aileen berdering, sedikit membuat Kafan menoleh ke layar ponsel Aileen. Lu lagi sibuk gak? Kita nongkrong yuk, tulis Asmi pada chatnya. Aileen mengerutkan jidat berpikir sebentar. Lah bukannya lu kerja, tumben dikasih libur, tanya balik Aileen membalas chat Asmi. Gak libur, gue lagi ada tugas kebetulan di daerah deket perusahaan suami lu, pas banget kan kita luangin waktu buat ketemu, ngobrol, ngopi, balas Asmi lagi. Gue izin suami gue dulu gimana? Kayaknya jangan deh Nil, palingan lu bakalan gak dikasih izin. Ya udah deh San, siangan nanti gue kabarin ya. Oke gue tunggu kabar lu Nil. Aileen, sepertinya hari ini kau tak perlu pergi ke perusahaan, ucap Kafan tiba-tiba. Lah kenapa tuan, sayang dong jam segini udah mandi, udah dandan rapi, udah sarapan juga kalau akhirnya gak jadi pergi, protes Aileen. Sebelum aku menyelesaikan urusanku dengan Tuan Jason, lebih baik kau tetap di rumah. Terus ngapain ada 5 bodyguard Tuan, kalau ujung-ujungnya tetap diperem di mansion, Aileen terus memprotes. Kau boleh jalan-jalan di dekat-dekat sini, tapi harus didampingi mereka, jawab Kafan. Aku harus segera pergi, malam ini mungkin aku akan pulang larut malam lagi, kau tak perlu menungguku, pamit Kafan. Mau nyari masalah sama Tuan Jason lagi, udahlah Tuan, toh juga saya masih baik-baik aja. Mereka belum sampai menyakiti saya Tuan, sudahlah mungkin Tuan Jason kemarin kalap gegara panik kan takut Tuan tuntut. Tidak semudah itu Aileen,
kau tidak mengerti seperti apa liciknya si tua bangka itu, dia harus dikasih paham. Tenanglah, kau tak perlu merisaukan aku, kau cukup jaga dirimu dengan baik, pada siapapun itu termasuk pada sahabatmu. Baik tuan, Aileen jadi canggung. Padahal baru aja Asmi ngirim chat ngajak ngopi malah udah diingetin Tuan Kafan buat berhati-hati termasuk sama dia. Kafan segera pergi. Kali ini dia pergi diiringi mobil anak buahnya. Sepertinya memang Kafan tidak ke perusahaan tetapi ke sebuah tempat yang Aileen tak tahu di mana. Jam 10 pagi gue tunggu lu di alamat ini gue Sarelok, chat Aileen ke Asmi. Kalian tunggu di sini ya, aku tidak mau temanku itu bingung atau curiga apapun. Kenapa aku dijaga oleh kalian semua? Perintah Aileen pada 5 bodyguard-nya. Tapi Nona, tugas kami adalah menjaga Anda. Kami harus memastikan siapa laki-laki itu. Apakah dia berbahaya untuk Nona atau tidak? Tolak Benny selaku leader di antara mereka. Dia sahabatku sedari kecil. Gak mungkin dia mau menyakitiku. Aileen meyakinkan mereka. Untuk menjaga keamanan, bagaimana jika saya yang mendampingi Anda, Nona? Anda bisa memperkenalkan saya pada sahabat Nona sebagai anak dari pembantu Tuan Kafan. Usul Alexa, gadis satu ini instingnya paling bagus di antara yang lain. Begitu melihat Asmi, Alexa langsung merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ada gerak-gerik tak biasa pada lelaki itu, dan itu perlu dia waspadai demi keselamatan Nona Aileen. Ya sudah, tapi yang lain tetap tunggu di sini ya. Jangan buat keributan jika tidak ada sesuatu yang benar-benar membahayakanku. Aileen akhirnya pasrah mengikuti saran Alexa. Alex, berhati-hatilah. Aku merasa lelaki teman Nona Aileen bukan orang baik-baik. Aku mencium bau Tiger Dark pada dirinya, Benny mengingatkan. Aku tahu, percayalah padaku, Nona kita akan aman, jawab Alex sembari turun mengejar Aileen. Sondon, panggil Aileen ke Asmi. Itu adalah panggilan sayang untuk Asmi. Aileen juga melambaikan tangan. Membuat Asmi yang sedang tertunduk seperti banyak pikiran langsung mengangkat kepalanya dan tersenyum menyambut Aileen. Wah gue pikir bakalan nyampe gue buyutan lu baru nongol, lama amat sih. Begitulah kalau Besti udah ketemu. Sorry tadi gue mules-mules jadi bolak-balik WC. Udah jadi orang kaya masih mulesan aja, lambung lu katrok tuh. Tumben lu dapet tugas deket-deket sini, tugas apaan emang? Tanya Aileen sambil duduk di sebelah Asmi. Adalah ngurusi orang yang bekerja sama dengan perusahaan bos gue, sekalian aja kan gue mampir gue kangen sama lu pengen ngopi-ngopi. Jawab Asmi dibuat sesantai dan setenang mungkin. Asmi sudah mulai pandai berakting di depan Aileen. Bersambung.